Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini dalam Bisik Bicara Si Kecil. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Dr. Hendra Wardana dan saya Dr. Devianina. Kali ini kita mau membahas apa lagi nih, Dok? Kan kemarin kita sudah selesai membahas kupas tuntas tentang imunisasi lah istilahnya. Terus sekarang kita membahas apa nih yang seru, yang banyak di request sama Moms and Dad di rumah? Kayaknya lagi ini ya, lagi hits masalah MPASI ya. MPASI ya, Dok ya? MPASI emang nggak pernah kelar sih kalau dibicarain sih, pasti ada aja. Soalnya kan tiap hari pasti juga ada ibu baru sih ya. Iya, betul. Jadi bahasan tentang MPASI itu kayaknya juga nggak cukup sekali pertemuan gini juga kayaknya nggak cukup ya, Dok ya. Kayaknya harus kita bikin episode 1, 2, 3, 4, 5 mungkin kayak gitu kali, Dok ya. Boleh. Biar kayak sinetron gitu ya, Dok ya. Tapi kayaknya jangan terlalu bertele-tele juga sih, nanti momen date nanti bosen juga lagi. Oh iyalah, jelas lah. Ya sudah, langsung aja kalau gitu kita langsung membicarakan mengenai MPASI. Jadi MPASI sendiri itu apa sih, Dok, sebetulnya? Jadi MPASI kalau dari singkatannya sendiri kan memang makanan pendamping ASI ya, Dok ya. Jadi itu makanan pendamping yang diberikan pada si kecil apabila memang ASI sudah tidak bisa mencukupi nutrisi dari si kecil, kayak gitu, Dok. Nah, kita tahunya kalau misalnya si kecil ini gak cukup nutrisinya tuh gimana tuh, Dok, sebetulnya? Jadi memang ini ya, gampangannya gini, Dok. Jadi ASI itu sendiri itu bisa mencukupi kebutuhan nutrisi si kecil sampai si kecil usia 6 bulan. Sampai 6 bulan ya, Dok ya, berarti ya. Makanya kan kami ya dari dokter spesialis, rekomendasi dokter spesialis anak sendiri kan juga merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan gitu. Karena memang selama 6 bulan itu ASI saja sudah cukup untuk mencukupi nutrisi kecil. Nah, sedangkan lewat dari itu ASI itu akan kekurangan sekitar 200 kilokalori dari nutrisinya, sehingga pada saat itu si kecil harus ditambah dengan pemberian MPASI. Gitu ya, Dok ya. Itu untuk semua bayi memang seperti itu, Dok? Harus dari usia 6 bulan? Atau bisa kira-kira bisa nggak sih usianya kita MPASI-nya mundur lebih dari 6 bulan atau malah kurang, Dok, dari 6 bulan? Boleh nggak sih, Dok? Nah, itu sebenarnya memang masing-masing anak memang berbeda ya. Jadi memang kita harus tahu dulu sih tanda kesiapan ASI dari si kecil kayak gitu, karena memang masing-masing anak berbeda. Bisa mungkin si kecil bisa diberikan MPASI sebelum usia 6 bulan, tapi juga memang dengan indikasi tertentu sih, Dok. Jadi memang kita harus periksa dulu apakah memang ASI-nya dari ibunya sudah nggak bisa memenuhi nutrisi sehingga harus diberikan MPASI lebih awal, atau mungkin makanan pendamping yang kalau MPASI kan memang teksturnya memang akan lebih padat ya. Iya, betul. Nanti diganti dengan makanan pendamping ASI tapi juga yang cair. Untuk itu kan perlu konsultasi dulu memang, Dok. Ya, memang perlu konsultasi ke dokter spesialis anak dulu ya, Mama and Dad. Istilahnya nggak boleh tiba-tiba mau sendiri ngasihin gitu kan, nggak boleh ya. Kita memang harus periksa tanda kesiapan MPASI itu sendiri. Nah, itu kan tadi untuk yang kurang dari 6 bulan ya. Iya, tapi kalau lebih dari 6 bulan itu sangat tidak disarankan. Tidak boleh ya, Dok ya, haram berarti ya istilahnya seperti itu ya. Selambat-lambatnya itu 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan itu sangat tidak disarankan, karena yaitu tadi untuk ASI itu sendiri setelah usia 6 bulan komposisi ASI itu sendiri akan tidak komposisi ASI sendirian ya, Dok ya, itu tidak akan cukup untuk memenuhi nutrisi kecil. Istilahnya kurang lah untuk memberi kebutuhan nutrisi kecil ya. Apalagi memang kan ini ya, Dok ya, nutrisi 2 tahun pertama kehidupan anak tuh fase terpenting dalam hidupnya juga ya, untuk tumbuh kembangnya ntar kemudian hari ya, Dok ya. Betul. Terus dari tadi nih dokter ngomongin tanda kesiapan MPASI. Nah, sebenarnya kapan sih, Dok, si anak-anak ini bisa kita berikan MPASI? Tanda-tandanya tuh apa aja gitu? Tandanya ada beberapa macam ya. Mungkin bisa disebutkan kontrol kepala si kecil itu sudah baik. Itu dalam artian apa? Jadi pada saat si kecil didudukkan sendiri di kursi, dia sudah bisa menopang kepalanya dengan tegak dan menopang dadanya tidak jatuh seperti itu.
Kemudian itu yang juga, pertama ya, ya. pertama. Kemudian Dok, ya. juga yang kedua itu ada yang namanya refleks ekstrusi. Apa tuh dok refleks ekstrusi itu dok? Refleks ekstrusi itu refleks si kecil menjulurkan lidah. Gitu. Nah, gitu ya dok ya. Ya semacam itu. Jadi kan si kecil kan memang sering kali kan ada kecil masukin apa dalam mulutnya, habis itu dilepeh kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya mulai usia 4 bulan refleks eksklusi itu akan mulai menghilang pelan-pelan menghilang. Gitu. Ya itu karena refleks tersebut menghilang untuk selebihnya dipersiapkan untuk si kecil bisa MPASI. Jadi nanti kalau udah mulai makan, nanti kan apabila refleks eksklusi itu hilang maka si kecil nggak akan ngelepeh makanannya kayak gitu. Jadi langsung bisa masuk MPASI-nya gitu ya dok ya. Gitu. Kemudian itu yang kedua, terus ada lagi selera makannya meningkat. Ya, makannya meningkat dalam artian dia akan meraih makanan-makanan yang ada di sekitarnya gitu dong. Misal disodorin makanan, dia akan terlihat tertarik. Gitu. Tertarik ya, mulai mengerti lah istilahnya kalau ada makanan dikasih langsung ambil lah, diraih lah istilah seperti terus itu ya. Mungkin dijulurkan ada sendok didekatkan, dia akan mulai membuka mulutnya kayak gitu. Jadi tertarik terhadap makanan di sekelilingnya gitu. Gitu sih. Tandanya itu ya, 3 tanda itu yang penting harus dikenali. Sebenarnya kalau misalnya udah ada tanda-tanda itu dok, misalnya usia 4 bulan atau 5 bulan, boleh nggak sih dok misalnya dari Moms and Dad sendiri nih yang memutuskan untuk saya mau ngasih nih buat anak saya, itu gimana dok? Ya itu tetap harus konsultasi dulu ke dokter spesialis anak ya Mom and Dad, walaupun memang usia 4 bulan, usia 5 bulan terlihat si kecil tuh kayak itu tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi, tapi lebih amannya dikonsulkan terlebih dahulu kepada dokter anak agar yaitu tadi diperiksa apakah memang benar-benar si kecil sudah siap untuk MPASI atau belum. Jadi nggak bisa kira-kira gitu lah dok ya, mungkin ya dok ya. Iya, jangan kira-kira ya buat anak jangan coba-coba. Oh iya betul banget dokter. Terus kalau misalnya ada yang nanya lagi nih dok, misalnya dia bayinya prematur, istilahnya tidak cukup bulan ya. Nah untuk pemberian MPASI-nya tuh gimana tuh dok, aturan pemberian MPASI-nya? Pada bayi prematur untuk pemberian MPASI memang sesuai usia koreksi ya dok ya. Jadi apabila memang usia koreksinya sudah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan seperti itu ya tetap nanti prinsipnya sama, nanti akan dicek dulu untuk kesiapan MPASI-nya apakah memang sudah siap atau belum gitu. Terus mengenai MPASI sendiri dok, sebenarnya kan banyak nih ya antara Moms and Dad yang bingung mau mulai memberikan makanannya itu apa, apakah menu 4 bintang atau salah satu makanan dulu, menu tunggal. Nah itu gimana tuh dok, kan biasanya banyak nih Moms and Dad yang tanya kalau pas kita bikin Q&A, nanya nih makan apa nih yang pertama diberikan untuk si kecil, boleh nggak makanan A, B, C, D, E, P, Z. Nah itu gimana dok? Juga pertanyaan setiap hari ada tuh ya menu untuk si kecil MPASI awal memang. Jadi untuk MPASI awal itu jelas ya dok ya, nggak bisa ini juga itu harus menu lengkap. Jadi tidak cuman hanya menu tunggal saja. Jadi nggak boleh makan nasi putih doang, gitu kan mana enak ya mamnya. Kasian aman sih kasih nasi putih doang ya. Jadi ya memang harus tercukupi komponen dari karbohidrat, protein, lemak, itu komponen yang utama. Kemudian untuk sayur, vitamin dan mineral itu pada saat MPASI awal itu hanya dibutuhkan sedikit justru dok. Gitu ya dok ya. Jadi intinya tuh sebagai pelengkap aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jangan terus yang kalau komposisi sayurnya satu piring sendiri, nanti dagingnya cuma secuil gitu. Itu kan iya, kecuali kan kayak udah mbah-mbah terus dikasih sayurnya yang banyak, dagingnya dikit, ngurangin kolesterol gitu ya Mak Nenet ya. Ya kalau mbah-mbah bukan bahasan kita ya dok. Terus kemudian apa nih dok makanan yang bisa diberikan? Contohnya nih ada nggak dokter ada rekomendasi misalnya apa nih rekomendasi makanannya, misalnya lauknya apa gitu dok? Ya sebenarnya semua bahan makanan bisa diberikan sih dok ya, bisa diberikan dan variasinya pun banyak. Kayak misal karbohidrat nih, ya kita kan memang biasa makan nasi ya buat sehari-hari, cuman tidak harus nasi juga. Jadi kan ini kan juga fase awal si kecil. Betul dok. Mengenal rasa, makanan gitu. Jadi kalau memang
diberikan nasi, tentunya teksturnya disesuaikan ya Mom and Dad ya. Pada waktu awal kan memang teksturnya masih bentuk lumat seperti itu. Pure gitu ya dok ya? Ya pure, lumat seperti itu. Nah mungkin nasi nggak mau, tapi ya nggak apa-apa, mungkin bisa dikenalkan dengan kentang. Di switch yang lain lah yang mengandung karbohidrat ya. Itu yang sama-sama memang karbohidrat kayak gitu. Jadi nggak melulu harus satu macam gitu kan. Nanti kan saya momennya di rumah kan malah bisa berkreasi sendiri gimana gitu. Misalnya kentang campur bayam gitu ya dok ya, sama dikasih daging sedikit. Daging dong, pasti. Harus ada dagingnya. Protein hewani jangan lupa. Ya, protein hewani ya dok ya. Proteinnya pun juga macam-macam ya dok. Ada daging, ada ikan, ada hati ayam. Kayak gitu. Terus juga minyaknya pun juga terserah. Untuk lemak ya itu dok ya, berarti ya. Iya, maksudnya lemak ya dok ya. Itu kan tadi karbohidratnya sudah, proteinnya sudah. Kemudian untuk lemaknya itu juga banyak sebenarnya yang di rumah. Maksudnya bisa comot aja dari dapur, bisa pakai minyak margarin, bisa mentega, butter gitu ya dok ya. Olive oil bisa dok ya? Bisa dong. Kalau minyak tanah dok? Ya, jangan ya. Nanti keracunan anaknya, jangan, nggak boleh ditiru maaf. Olive oil, coconut oil, mentega, margarin, santan, seperti itu bisa. Sebenarnya kalau kita bahas MPASI ya memang bahasan banyak sekali ya yang bisa kita bicarakan. Ini mungkin yang terakhir dok, ini nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya kan, karena memang tidak cukup waktunya kalau misalnya cuman satu pertemuan, karena kan kita judulnya di sini kupas tuntas, jadi harus benar-benar sampai Mom and Dad tuh jelas lah gitu ya dok ya. Nah ini mengenai hati ayam sendiri dok, ini kan beberapa hari belakangan ini lagi heboh nih TikTok mengenai hati ayam. Nah tanggapan dokter sendiri sebagai dokter spesialis anak tuh gimana dok tentang hati ayam itu sendiri dok? Iya sih, dari dulu sebenarnya nggak cuma akhir-akhir ini aja sih dok, sebenarnya dari dulu tuh permasalahan hati ayam tuh memang ini ya pro kontra ya. Jadi ada A yang bilang kalau anak itu tidak boleh mengkonsumsi hati ayam karena mengandung tinggi lemak, tinggi kolesterol, kemudian yang masalah hati ayam tempat untuk menetralkan racun di dalam tubuh sehingga hati ayam sendiri itu akan mengandung zat-zat yang berbahaya tidak baik gitu ya. Cuman kalau memang dari kami, khususnya dari rekomendasi dokter anak Indonesia, itu justru menyarankan anak mengkonsumsi hati ayam karena memang hati ayam itu betul tinggi kolesterol, betul tinggi lemak, betul, tapi itu justru yang dibutuhkan si kecil, terutama pada saat fase pertumbuhan seperti ini, karena dengan lemak itu bisa membantu pertumbuhan otaknya gitu. Apalagi itu kan fase terpenting ya istilahnya dok ya, lemak dan kolesterol itu untuk fase perkembangan otak supaya nanti anaknya bisa pinter gitulah istilahnya ya, seperti itu ya dok ya. Ya garis besarnya seperti itu. Maksudnya ya penting. Jadi Mom and Dad harus bisa membedakan mana ya informasi A, informasi B, ya harus pinter pilah-pilah lah, jangan langsung ditangkap gitu ya dok ya. Soalnya ya memang bedanya gini sih dok, maksudnya harap dibedakan peran kolesterol pada anak dan pada dewasa kayak gitu. Ya kalau buat dewasa memang kolesterol itu nggak bagus kayak gitu, tapi justru buat anak itu justru penting sekali kolesterol, ya, kan lemak memang, seperti itu. Mungkin kan kalau anak paling hati ayam itu paling separuhnya aja lah dari yang dimakan dewasa. Kalau dewasa nggak baik ya, karena mungkin makannya 1 kilo, 2 kilo, berapa banyak hati ayam yang dimakan ya lama-lama kolesterol, asam urat dan lain-lain kan malah nggak bagus. Kalau anak ya memang kan karena kapasitas lambungnya memang kecil ya dok ya, jadi kan mungkin di hati ayam cukup secukupnya aja, karena kan ada kebutuhan nutrisi lainnya lah istilahnya untuk kebutuhannya dia kan. Nggak cuman hati ayam, jadi kan masih ada itu tadi karbohidrat, masih ada komponen karbohidrat, kemudian masih ada komponen protein yang lain, jadi bukan cuman hati ayam saja gitu. Jadi pun sekali makannya pun juga nggak banyak, tapi justru itu yang penting malahan. Gitu. Ya udah kalau gitu kan istilahnya selain kolesterol, lemak juga kan ada zat besi macam-macam gitu ya. Oh iya betul sekali. Okay. Buat pertumbuhan anak bagus ya memang ya. Soalnya kan memang zat besi itu memang dibutuhkan sekali juga ya dok ya, apalagi yang minum susu formula, yang minum ASI seperti itu, anak dengan ini
rentan kekurangan zat besi memang kayak gitu. Nah nanti kan kalau sudah MPASI, nah zat besi sama mineral-mineral lain yang dibutuhkan itu kan juga terpenuhinya juga dari MPASI. Iya. Ya, mungkin dari kami pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu kali Dok ya, udah ngomong panjang kali lebar nih. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya. Nanti Mama Endet komen nih mau apa, misalnya nih ya mungkin bisa mau tanya pemberiannya tuh seberapa sih, gimana cara ngitungnya, gimana takaran-takarannya, terus makanan-makanannya tuh kandungannya apa aja, itu mungkin akan kita bahas di episode berikutnya. Kemudian untuk menunya sendiri pun kan juga beda ya Dok ya, misalnya antara umur 6 bulan sampai 8 bulan itu takarannya seberapa, kebutuhan nutrisinya seberapa, sedangkan kebutuhan nutrisinya itu bisa terpenuhi sebanyak apa gitu ya. Nah, kemudian usia 9 bulan ke atas nanti akan beda lagi kebutuhan nutrisinya kayak gitu. Sebenarnya masih panjang sih ya bahasannya. Ya sudah, nanti kalau panjangan malah bosan Mama Endet semua. Jadi nanti kita putus-putus. Kita putus-putus ya. Ya udah cukup sekian mungkin ya Dok ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain, ke Mama Endet yang lain, wajib ya. Nanti kalau udah biar kita makin semangat lah istilahnya Dok ya, bikin-bikin kayak gini ya. Ya sudah, kalau gitu sekian dari kami berdua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.